Halo sahabat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita ketemu lagi di Obrolan Kak, obrolan penuh makna. Saya Teres Fala. Dan saya Aca. Nah Mas Aca, hari ini kita tuh ketemu loh dua sahabat Kompas yang pastinya punya hobi yang luar biasa. Hobinya olahraga, tapi nggak sekadar olahraga. Unik banget. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu dong. Sebelah saya ini Mas Adi Prinantio, biasa kita panggilnya Mas ADP. Bentar ya Mas? Betul. Nah, yang sebelah sana yang cantik ini Mbak Carla Velani. Halo Mbak, apa kabar? Halo, selamat siang. Hai. Kabar baik, luar biasa. Wah, kayaknya mesti cerita sendiri ya. Sebenarnya saat ini Mbak Carla maupun Mas ADP ini kesibukannya apa sih? Biar sahabat Kompas juga mengenal lebih jauh. Ya, silakan Mas. Saya Adi Prinantio, tadi sudah disebut Terence. Biasa dipanggil ADP, saya wartawan Kompas sejak 2001. Dan sekarang bertugas jadi redaktur pelaksana, jadi pengawal konten di Kompas lah gitu. Oke, kasih Mas ADP. Mbak Carla silakan. Oke, nama saya Carla Velani, ibu rumah tangga dengan 2 anak, Gerard dan Giorgio, 15 dan 13 tahun, yang kebetulan hobi lari. Sekarang saya domisili di Semarang. Oke, dan Mbak Carla. masih aktif dengan lari-larinya. Oke, ini menarik sekali ya Mbak. Ya, kita kali ini mau ngobrol tentang kegiatan lari, dan ternyata nggak cuma lari gitu, ada aktivitas lain ya. Ya, oke Mbak, karena mungkin bisa diceritakan ya mungkin ya latar belakangnya. Kenapa sih lari gitu ya sebagai olahraga yang diminati gitu ya? Terus apa sih ininya, ceritanya kok bisa sampai tertarik gitu ya? Oke. Awalnya bukan lari, jadi waktu itu saya ada di dunia gym sebelumnya yang hanya menurunkan berat badan tujuannya dulu. Jadi dulu waktu saya punya anak kedua, berat badan naik sampai 70, jadi saya olahraga cuma untuk nurunin berat badan, tapi saya adanya di dunia gym dulu. Nah, jadi waktu itu di 2015 akhir, saya baru ada di dunia lari. Itu karena coba-coba dan diajak instruktur yang ada di tempat gym untuk nyobain lari, dan ikutlah race pertama pada November 2015. Terus kenapa lari? Ya dari event pertama ke event selanjutnya, jadi kayak ya ternyata lari itu menyenangkan, dapat euforianya, positifnya banyak, sehat juga. Jadi terus semakin kesini tantangannya semakin banyak, entah itu tantangannya dulu saya road ke trail juga, terus tantangan ke jarak yang makin jauh juga. Jadi ya menarik aja lari buat saya. Tapi ternyata memang keluarga punya latar belakang atlet ya kalau nggak salah ya. Jadi apakah ada ininya pengaruhnya ya? Oke, dulu ayah saya atlet renang. Ya kebetulan sampai PON waktu itu ya hanya itu saja sih. Oke, iya. Tapi nggak ikut renang ya Mbak? Nggak ikut renang saya. Jalurnya beda ya? Jalur beda ya, beda cabur ya. Kalau Mas ADP gimana nih Mas? Kayaknya selain kesibukan jurnalis, ternyata pelari juga kan ya? Kalau saya memang dari kecil entah mengapa itu suka olahraga ya. Jadi suka nonton dan suka berolahraganya. Tapi dulu lebih seringnya main bola. Ya anak cowok waktu itu kan sukanya main bola. Habis pulang sekolah main bola. Panas-panas nggak urusan gitu waktu itu. Nah, jadi saya suka baca juga berita olahraga di Kompas. Kemudian juga suka olahraga gitu. Nah, tapi juga suka nulis gitu. Jadi setelah lulus kuliah, sebelum lulus kuliah sudah menjadi wartawan di koran di Semarang, waktu itu Suara Merdeka. Tapi kemudian setelah itu mulai tahun 2000 pindah ke Kompas, hijrah ke Kompas. Terus kemudian setelah di rolling, waktu itu liputannya kan umum dulu ya biasanya, wartawan baru. Kemudian diminta masuk desk olahraga. Jadi saya ibarat ketemu hobi masa kecil. Bisa meliput sepak bola, sampai meliput Piala Eropa, Piala Dunia, wawancara dengan pemain-pemain ternama. Jadi saya ketemu hobi masa kecil sambil terus melakukan hobi olahraganya. Main bola karena makin tua kali ya,
tulangnya kalau ya, benturan ya, body charge sama yang lebih muda tuh recovery-nya lebih lama gitu. Jadi saya habis sepak bola lapangan konvensional, pindah ke futsal, makin ke sini cari yang makin low impact. Akhirnya ketemulah bersepeda, goes, dan lari. Lari itu baru mulai 2017. Nah, itu memang benar, running is my escape ya. Jadi kerjaan kan banyak ya. Rapat itu bisa dari pagi sampai malam. Habis ini juga sudah ada acara jam 3:30, habis itu malam jam 7:30 nanti rapat sama tim lebaran. Jadi kalau pas sudah bisa ada waktu buat olahraga, sama mungkin sama kayak Mbak Carla ya, sudah bisa goes, sudah keringetan, sudah bisa lari keringetan, itu rasanya tuh bebas banget, happy gitu, nggak bisa terbilang lah senengnya gitu. Jadi akhirnya dari situ memang bisa ada ide baru, ketemu misalnya, ada ide terkait bagaimana liputan tentang, bisa diginiin liputan. Karena saya kan urusannya konten, jadi saya harus bisa mensupervisi liputan-liputan. Jadi setelah setelah berolahraga itu biasanya memang bisa lebih seger. Wah, escape gitu. tadi ya. Escape, running is my escape. Mas Aca, tadi kan aku sempat informasikan di awal, hobi dari kedua sahabat kita ini tidak sekadar pelari, tapi juga punya semangat untuk berbagi. Ya, salah satunya dilakukan, bukan salah satu, malah banyak sekali beberapa kegiatan waktu saya baca mengenai aktivitas Mbak Carla. Ternyata kegiatan berlarinya juga dibarengi dengan kegiatan aktivitas sosial atau peduli kepada masyarakat sekitar. Ceritain dong Mbak, gimana? Oke. Itu dunia lari nyebutnya charity run. Oke. Nah, itu dulu saya memulainya dari tidak tahu sama sekali tentang definisi charity run, itu saya nggak tahu. Jadi di 2016 itu adalah charity run saya yang pertama. Pertama ya? Ya. Jadi sebelumnya saya nggak ngerti itu charity run apa, jadi main daftar aja. Saya tahu jaraknya jauh waktu itu, yang orang sebut ultra artinya lebih dari maraton. Nah, saya juga nggak tahu mesti ngumpulin dana, pokoknya modalnya nekat. Nah, waktu itu memang event saya yang pertama di 2016 akhir adalah Nusantaran. Nah, konsep mereka adalah berlari keliling Nusantara nih, untuk bantu daerah yang biasanya tempat finishnya itu mereka bantu. Nah, di situ sesimpel saya berpikir bahwa dengan lari kayaknya saya bisa keliling Nusantara, enak juga nih kayaknya. Hanya berpikir sesimpel itu. Akhirnya saya daftar. Akhirnya saya daftar. Saya baru tahu, oke, harus ngumpulin donasi. Ternyata kayaknya ngumpulin donasinya nggak lebih sulit daripada larinya. Oh gitu. Nah, berawal dari situ, waktu itu jaraknya Cirebon Purwokerto 145, tapi waktu itu saya belum qualified untuk ngambil full, jadi saya hanya boleh separuh. Jadi itu pengalaman saya yang pertama. Jadi waktu itu saya start kalau nggak salah dari Brebes, tapi finish di Purwokerto. Nah, waktu itu untuk bangun sekolah di Purwokerto. Jadi saya mungkin waktu itu bersama ratusan pelari lainnya ngumpulin donasi untuk bangun sekolah di Purwokerto. Nah, dari 2016 itu tiap tahun ada event charity run, dan semakin tahun semakin banyak, jadi setahun saya nggak cuma sekali. Nah, terakhir kemarin saya Februari kemarin baru Magelang Jogja, Run Against Cancer untuk bantu rumah singgah yang ada di Semarang. Itu sudah event charity saya yang ke-20. Berapa Kak tuh Mbak? Berapa kilo Mbak? 100 kilo. Oh. Lari kayak itu. Lari. Iya, itu dari apa ya, artinya buat orang yang suka olahraga itu kan memang apa ya, mungkin itu tantangannya gitu tadi ya, ada spiritnya gitu ya. Nah, tapi ini kan ada hal lain nih, charity gitu ya. Nah, itu ada ini alasan personal gak sih? Maksudnya apa sih yang pengen dicapai dengan apa namanya? Saya yakin kan bukan sekedar hanya donasinya barangkali ya, mungkin ada apa namanya, personal achievement atau apa gitu yang pengen dicapai gitu. Tadi saya udah bilang saya ibu rumah tangga biasa, jadi saya bukan atlet. Jadi emang awalnya saya lari ikut race, betul. Tapi suatu hari saya berpikir bahwa
nggak mungkin saya kejar itu terus karena ya pasti saingannya atlet, nggak mungkin banget. Sama regenerasi, iya pasti atlet pun pasti regenerasi. Terus umur juga udah pasti nggak bohong. Jadi ketika saya pertama kali charity dan waktu itu memang pas finish disambut oleh anak-anak yang kita bantu itu, jadi ada harga yang tidak bisa dibayar, lebih dari sekedar finish ataupun medali. Jadi lihat anak-anak itu happy, jadi saya berpikir gila ya, saya sehari semalam, 2 hari semalam lari itu untuk mereka. Dan semakin kesini semakin cinta dengan charity, artinya kebetulan lebih banyak ke pendidikan, ke anak-anak. Jadi kita lihat sendiri pada saat finish anak-anak itu yang kita bantu, yang kita carikan donasi, jadi ada kepuasan tersendiri aja untuk membantu mereka. Nah, saya tadi cerita saya punya 2 anak, Gerard dan Giorgio. Anak saya Giorgio berkebutuhan khusus, jadi dia autism. Mungkin hal ini juga yang jadi titik balik saya. Jadi Giorgio dengan segala keterbatasannya mungkin salah satu anak yang beruntung, artinya punya pendidikan yang baik, punya kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin banyak anak di luaran sana yang tidak seberuntung dia juga. Nah, saya banyak lari untuk anak-anak itu, dan buat saya jadi lari bukan cuma buat diri saya sendiri, bukan cuma sehat buat diri saya sendiri, tapi bukan juga buat, ya kalau prestasi mungkin bonus, tapi apa yang kita bisa beri lebih dari sekedar hobi kita, yaitu ya berbagi tadi. Ya. Paling jauh kemana, Mbak? Berapa kilo dan di mana? Oke, kalau charity saya paling jauh 250 kilo dari Melavboh ke Banda Aceh. Itu waktu itu tahun 2019. Jadi waktu itu untuk bantu anak-anak di SOS Children Village yang ada di Melavboh dan Banda Aceh. Yang waktu itu pada tahun 2019 itu memang kita ngadainnya di November kalau nggak salah, yang bertepatan dengan 15 tahun lalu yang mereka terkena tsunami. Ya, yang mereka kehilangan pengasuhan orang tuanya. Itu yang paling jauh. 4 hari waktu itu. Ini Kompas banget loh ya, Mbak Terence ya, maksudnya kalau Kompas kan punya bilang memberi lebih. Nah ini kan memberi lebih gitu. Nah terus juga ini bukan sekedar menjadi lebih gitu ya. Bukan sekedar kegiatan, tapi juga kegiatan yang penuh makna, seperti acara kita obrolan penuh makna gitu ya. Nah ini Mas Adipe nih, jadi pengen nanya juga nih. Ini kan Mbak Carla ini kan pernah diangkat nih sama Kompas ya. Nah ini pernah jadi salah satu sosok ya dulu ya. Nah ini jadi pengen tahu nih, sebenarnya kalau ketika ini diangkat oleh Kompas gitu tuh apa sih pertimbangannya gitu ya? Apakah ada kriteria khusus, dan sebenarnya apakah ada kaitannya dengan ini Kompas itu kan sangat ini dengan humanisme seperti itu ya. Nah mungkin bisa diceritakan. Ya memang rubrik sosok itu juga sudah puluhan tahun ya ada di Kompas, dan memang yang menjadi yang disosokkan dalam artikel itu memang biasanya tokoh-tokoh yang punya social impact ya, punya keberkahan, kemanfaatan sosial, kemanfaatan secara sosial. Jadi sosok-sosok yang ditampilkan di situ itu menginspirasi yang lain gitu ya, dan pasti dia punya upaya lebih untuk bisa membuat sekelilingnya, masyarakat di sekelilingnya itu bisa terinspirasi gitu. Nah, yang dilakukan Mbak Carla ini sudah terbukti lah ya. Sejak 2016 itu berlari bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk Mbak Carla sendiri, bukan hanya untuk obsesi pribadi, tapi untuk orang lain, mereka yang perlu dibantu. Jadi dan itu rela berhari-hari. Itu kalau saya mungkin selesai 250 km itu mungkin nggak tahu, itu sebulan kali. Recovery sebulan. Belum dicoba, harus dicoba. Wah ini ada tantangan baru ini.
Tapi kalau Mbak Carla ini kan bisa 4 hari tadi ya? Iya, 4 hari. 250 km 4 hari. Buat apa sih? Susah-susah. Ada apa di balik itu? Nah, ini kan sebetulnya menginspirasi yang lain ya. Semoga dengan Kompas menokohkan Mbak Carla itu menjadi inspirasi bagi yang lain. Kebetulan kan Kompas Ide ya di usia yang ke-6 itu mengambil tag jurnalisme mencerahkan. Jadi memang kita sepanjang hayatnya Kompas sih itu sudah berusaha dengan membuat artikel-artikel yang mencerahkan ya. Jadi sosok itu tidak melulu harus pejabat, tidak melulu harus pengusaha. Orang-orang biasa itu juga bisa menjadi tokoh yang disosokkan dalam rubrik itu. Makanya kita banyak menulis soal pejuang lingkungan, orang yang mengupayakan air bisa mengalir di desanya. Itu layak sekali sosok. Jadi dia tanpa pamrih gitu. Atau mereka yang mengupayakan rumah sakit untuk hewan-hewan yang terbuang ya, kucing, anjing yang terbuang, dokter yang mengusahakan rumah sakit hewan secara sukarela dengan dana pribadi dan sebagainya. Jadi banyak sekali sosok-sosok yang mencerahkan di Indonesia ini, dan kami selalu dari newsroom ya itu semoga ya insya Allah tidak akan kehabisan lah. Jadi saya kalau misalnya stok sosok gimana? Habis, cari. Pasti ada. Di Indonesia ini banyak sekali. Jadi ya, dan alhamdulillah ya layak disyukuri, puji Tuhan. Selalu ada tokoh-tokoh yang mengisi rubrik sosok itu. Kalau itu sampai suatu saat habis, itu berarti Indonesia kehilangan harapan. Jadi menurut saya kita harus nggak boleh lelah ya. Saya bilang kepada reporter, teman-teman editor, nggak boleh lelah untuk mencari sosok. Tiap hari kita harus ada sampai kapanpun gitu. Istilahnya begitu kalau untuk rubrik sosok. Oke. Menarik. Gimana Mbak Terence? Pastinya kan ini Mas Aca dalam menjalani hobi yang juga peduli kepada lingkungan atau orang sekitar kita, pasti itu kan ada kendalanya, ada kesulitan-kesulitan yang dialami juga ya. Kalau ini buat dua-duanya nih, kalau dari Mbak Carla 155 kilo bahkan 200 kilo lebih, itu tuh selain jarak apalagi tuh Mbak yang kira-kira yang jadi kendala atau kesulitan yang dihadapi di lapangan Mbak? Kalau jarak jauh itu biasanya kalau yang jadi kendala juga cuaca biasanya. Ya karena kita nggak bisa prediksi apapun, dan itu tetap harus kita jalanin, harus artinya kita tempuh apapun kendalanya. Ya kalau penggalangan donasi itu kendala juga adalah. Jadi menurut saya tadi kadang-kadang menggalang donasi itu benar-benar harus menurunkan ego. Yes, ya harus ngetuk pintu satu-satu. Yang artinya kalau dibilang lebih capek sih sebenarnya daripada larinya. Mungkin kalau larinya ya udah capek 4 hari misalnya gitu, tapi kalau untuk galang donasi, apalagi kalau eventnya terus-terusan kan artinya kan harus konsisten untuk lakukan itu terus. Ya itu bukan hal yang gampang sih sebenarnya. Itu malah lebih sulit ya? Yes. Ya. Kalau Mas ADP melihat angle-nya kan pasti tadi orang-orang yang menginspirasi itu banyak ya Mas. Bagaimana sih sosok Kompas melihat angle para tokoh-tokoh inspiratif ini Mas? Ya, memang Kompas layak memanggungkan mereka ya. Jadi memang kita ketika mengusung tema jurnalisme mencerahkan, memang harus siap untuk mencari sosok-sosok yang bisa menjadi inspirasi bagi publik atau aktivitas-aktivitas yang bisa membuat publik menjadi makin tercerahkan. Misalnya anak-anak muda yang dengan kesadaran sendiri membersihkan sungai dari sampah-sampah. Itu kan betapapun itu tetap harus harus menjadi highlight bagi Kompas ya. Dan harapannya itu dengan semakin banyak disuarakan, itu akan membuat cermin bagi yang lain sehingga bertindak yang serupa. Saya sih sepakat sama Mbak Carla, yang susah itu mengedukasi publik ya. Karena literasi di Indonesia juga rendah, orang sadar untuk membaca dan mencari referensi yang baik itu juga, kesadaran untuk mencari referensi yang baik itu juga terbatas. Sehingga itu tantangan juga bagi Kompas. Kompas juga misalnya
liputan-liputannya kan banyak sisi humanismenya, tadi sudah disinggung Mas Aca. Kita membuat liputan suara tak terdengar, misalnya meliput soal gelandangan, meliput soal penderita HIV/AIDS, meliput soal penderita TBC, penderita kanker, anak narapidana terorisme, dan banyak yang lain. Itu harapannya juga untuk mengetuk publik ya, supaya yang pada hedon tuh loh, ini loh masih banyak yang perlu dibantu. Kita mesti ngetuk, karena kan koran, Kompas, media, kompas.id, media digitalnya juga perlu menyadarkan publik ya. Kita punya fungsi kontrol sosial gitu. Jadi memang yang susah itu memang berhadapan dengan publiknya. Ya. Menyadarkan publik. Iya, menarik ya, Mas ADP kan udah banyak nih menjelaskan dari sisi media seperti itu gitu. Tapi Mbak Carla nih sebagai pelakunya gitu ya. Kira-kira itu kan tadi kan udah diceritakan kesulitan tuh, termasuk juga kesulitan untuk menggalang dananya gitu. Tapi juga menggaungkannya ini juga iya kan jadi salah satu kendala juga barangkali ya kan, agar ini didengar banyak orang, diketahui banyak orang, tapi bukan itu ya, tapi lebih bagaimana menggerakkan dan menginspirasi mereka. Nah, kira-kira gimana Mbak? Pengalaman yang pernah dialami seperti apa sih dalam sosialisasinya ini, dan terus kira-kira apa itu harapannya mungkin kepada media gitu? Kalau lari sendiri itu mindset orang tuh masih yang kepada race, kompetisi, kompetitif dengan yang lain gitu kan. Ya itu nggak salah sih sebenarnya gitu lah. Tapi untuk berbuat lebih dari hobi Anda itu yang nggak gampang sebenarnya. Yang harus dicari apa sih ini? Ya saya juga nggak bilang semua orang harus charity run, enggak gitu loh. Tapi ya semakin kesini sih sebenarnya charity run pun eventnya makin banyak. Artinya kan berarti orang-orang makin teredukasi juga, gitu. Makin tersampaikan juga kan informasinya, gitu loh. Dan pelari yang tergerak untuk charity pun semakin banyak, gitu. Jadi harusnya sudah teredukasi dengan baik, ya. Tadi kaitannya dengan media, ya pastilah ada peran media dalam kita publikasi, dalam kita lakukan kegiatan ini. Ada yang publikasi kan berarti kan itu tersampaikan gitu loh. Jadi ya semakin kesini sih semakin banyak sebenarnya event charity ataupun charity runner-nya gitu. Jadi ya semakin baik harusnya. Oke. Apalagi sekarang nih ya Mbak ya, maksudnya kalau kita bicara media nih ya, mungkin kalau Mas ADP kan pasti dari sisi medianya bisa cerita banyak, tapi kalau dari Mbak sendiri ya sebagai juga mungkin konsumen dari informasi ya, konsumen media gitu, dengan digitalisasi saat ini gitu ya. Bagaimana sih melihat media itu? Kan sekarang informasi juga nggak cuma lewat koran gitu ya, sekarang ya mungkin kayak media sosial gitu bisa jadi sumber informasi. Nah, selain memanfaatkan media seperti itu, bagaimana Mbak melihat fenomena semacam ini gitu? Ya kayak pemberitaan yang masih konvensional masih jalan banget. Artinya saya rasa di setiap event olahraga pun, atau lagi yang sekarang menjamur artinya lari, banyak sekali sih sebenarnya liputan tentang itu. Bahkan event charity run pun sekarang sudah banyak yang meliput. Artinya kan itu udah tersampaikan dengan baik ya. Ya media sosial apalagi. Entah itu pelarinya hanya konten, entah pelarinya benar-benar memanfaatkan media sosial, apalah itu, tapi artinya mereka bisa memanfaatkan media itu sebagai sarana ini. Jadi ya udah ambil take positive side-nya aja bahwa dengan event lari tujuannya apapun, apalagi yang tujuannya charity run, kayaknya udah tersampaikan ya, maksudnya lewat media, gitu ya. Spirit ini istilahnya terterpa atau kayak semacam virus buat piringnya Mbak Carla, atau mungkin dari keluarga akhirnya terlibat untuk jadi pelari atau olahraga lain untuk charity gitu Mbak? Selama ini sih dukungan keluarga ya, maksudnya tidak pernah protes dengan apa yang saya lakukan. Artinya mereka juga tahu, anak-anak saya juga tahu apa yang mamahnya lakukan, tidak pernah ada protes tentang itu. Tapi mereka mungkin untuk
menjadi pelakunya sendiri belum, tapi ya semoga ada ke arah sana ya gitu loh. Jadi ya mungkin someday lah. Ya, look up to moms ya. Iya, betul. Ya. Ya. Mas Aca, ini Mbak Carla buat buku ini loh, Run for Charity, menemukan diri dengan berlari. Luar biasa. Penerbit buku Kompas. Penerbit buku Kompas. Ya. Jadi semua pengalaman atau beberapa kegiatan yang tadi Mbak ceritakan ada di buku ini. Ya, sebagian ada di buku itu. Berarti belum tuntas. Berarti masih ada edisi berikutnya. Amin. Ya, sebagian jadi banyak charity run saya ceritakan di dalam buku itu. Ada juga beberapa yang race yang memang benar-benar membutuhkan mental yang tough yang harus saya selesaikan. Ya, banyak cerita di situ. Tadi Mas Aca, kita sempat spill pertanyaan yang paling menggugah dari pengalaman Mbak Carla sampai apa kakinya berdarah itu seperti apa? Oke. Itu ya, itu perjalanan menurut saya perjalanan charity saya yang berat dan cukup menyedihkan dan pilu kali ya. Itu ada di saya lupa di bab berapa. Jadi judulnya perjalanan dengan hujan dan air mata, kalau nggak salah judulnya. Jadi waktu itu perjalanan saya ke Larantuka ke Maumere 150 kilo. Jadi waktu itu ada di keadaan pandemik juga sebenarnya. Sebenarnya mereka akan bikin itu di 2020, tapi karena pandemik digeser ke di 2021, tapi itu juga masih dalam keadaan pandemik. Jadi ke timurnya juga kita butuh waktu dan susah. Dan itu ujung timur ya, sudah hampir ujung timur, Larantuka Maumere itu. Nah, waktu start itu sudah hujan, tapi mungkin belum seberapa hujannya, tapi baru di kilometer 40-an itu hujan badai. Hujan badai yang benar-benar badai yang saya keseret ke belakang, dan jarak 150 itu mungkin 50-nya lari, selebihnya hanya bisa jalan. Yang udah nggak bisa jalan, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus biasanya saya jarang blister, jadi kakinya tuh jarang lecet, jarang blister kalau cuma hujan biasa. Nah itu waktu itu saya blister yang bukan cuma air isinya, tapi udah darah memang isinya. Jadi di tengah perjalanan pun sebenarnya sudah pengen berhenti banget, sudah nggak mau terusin banget, udah pengen nyerah banget. Tapi ya selama kaki ini masih melangkah ya, saya punya mindset hanya selesaikan apa yang saya mulai. Jadi akhirnya tetap selesai 150 kilo itu Larantuka Maumere. Luar biasa. Ya. Berapa waktu itu kalau boleh nanya? Waktu itu nggak banyak sih, Mas Adi. Waktu itu kayaknya pelarinya nggak nyampe 100 kayaknya waktu itu. Hanya 40 something kayaknya, karena keadaan pandemik itu. Gitu. Ya, tapi waktu itu benar-benar itu perjalanan yang paling sulit dibandingkan mungkin yang waktu walaupun jaraknya 250 ya, gitu loh, tapi itu karena keadaan cuaca itu tadi badai ya. Tadi ya. Betul. Sampai mau terbang. Iya, betul. Sama waktu ketika finish saya disambut dengan ibu-ibu yang di sana yang mengurus anak-anak di SOS Children Village itu, yang kebetulan waktu sebelum pandemik saya memang pernah ketemu mereka, yang pernah tinggal sama mereka 3 hari. Jadi mereka memang sudah kenal, jadi yang mereka juga nyambutnya dengan haru, yang mereka bilang, saya udah tungguin dari malam nggak sampai-sampai katanya. Jadi saya juga bilang, saya nggak secepat itu juga Bu lari. Ya ada haru, ada senang, tapi ya semua terbayar lah. Ya. Itu yang nggak bisa dihitung ya Mbak ya. Iya betul. Luar biasa. Iya Mbak Terence, ini apa ya, udah banyak nih cerita, udah banyak insight yang kita denger ya dari Mas ADP juga Mbak Carla. Cuman waktu kita memang tidak banyak gitu Mbak ya. Ya kita culik di tempat lain. Ya, nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya. Nah ini terima kasih sebelumnya ya Mbak Carla sudah mau hadir di sini, juga Mas ADP ya dalam bincang-bincang kita ya. Mungkin lain waktu nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi gitu ya. Nah ini memang dari apa yang kita sudah bicarakan tadi, bahwa kegiatan apapun gitu ya, minat apapun, hobi apapun ya, kalau memang ada kesungguhan sehingga dia memberi makna yang lebih lagi gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar lari gitu, tapi emang ada makna lain dan bahkan juga berdampak pada orang lain gitu. Nah itu, dan semoga dengan kisahnya Mbak Carla ini juga ternyata ini bisa, ya kita harapkan bisa menginspirasi banyak orang gitu, dan terutama mestinya juga lewat
Kompas ya Mas ya. Ya. Ini harus memberi inspirasi ke orang lain ya. Ya. Dan itu semua banyak dimuat juga ya Mas ADP ya. Tokoh-tokoh inspiratif lainnya di sosok Kompas yang bisa dilihat di dalam bentuk digital juga ya melalui kompas.id. Tentunya banyak kisah-kisah yang bisa menginspirasi sahabat Kompas lainnya. Ya. Seru. Oke, baik sahabat Kompas semuanya, demikian obrolan K kita kali ini. Kita berbicara tentang gerakan kepedulian bagi mereka yang kurang beruntung ya. Nantikan terus, kita akan datang dengan topik-topik dan tamu-tamu yang luar biasa yang menginspirasi dalam obrolan K berikutnya. Baik, saya dengan Acha. Saya Terence Fala bersama Adi Prinantio. Saya Carla Velani. Iya, kita dalam obrolan K, sampai bertemu pada episode-episode berikutnya. Bye-bye.